saya ingin menyampaikan tentang pedoman praktek insinyuran sipil Indonesia. Kita tambahin sipil karena memang kita bukan mengcover seluruh insinyur di Indonesia, ya. Nah, ini buku pedoman ini disiapkan oleh Badan Kejuruan Sipil yang kira-kira kontennya, isinya adalah sebagai berikut, ya. Tidak perlu dijelaskan. Terus ini kata pengantarnya, ya, dan ini tim pengarah. Jadi poinnya adalah bahwa pedoman ini digunakan oleh para insinyur karena banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada kami yang disebut praktek keinsinyuran itu apa sih gitu ya. Ini berkaitan dengan telah terbitnya STRI yang sekarang sudah pada diterima oleh masing-masing, dan ini merupakan suatu keharusan bagi para insinyur yang berpraktek di Indonesia, ya. Ada 3 jenis insinyur profesional, 3 kategori lah, bukan 3 jenis, 3 kategori, 3 level, yaitu insinyur profesional pratama yang akan menerima STRI pratama, insinyur profesional madya, dan insinyur profesional utama. Insinyur profesional pratama itu adalah yang memiliki STRI pratama yang sesuai dengan undang-undang telah dinyatakan lulus uji kompetensi sehingga dapat memperoleh sertifikat kompeten insinyur yang disebut IPP, yang kita sebut, ya, disebut oleh PI sebagai IPP. Nah, insinyur profesional pratama ini berhak melakukan praktek keinsinyuran untuk proyek-proyek keinsinyuran, namun harus berada di bawah pengawasan insinyur yang memiliki STRI madya ataupun utama, ya. Oke. Kemudian insinyur madya, STRI madya atau insinyur profesional madya adalah mereka yang telah melalui uji kompetensi, lulus, dan mendapat sertifikat kompetensi insinyur oleh PI, disebut sebagai insinyur profesional madya atau IPM, ya. Nah, insinyur ini berhak melakukan praktek keinsinyuran untuk proyek-proyek keinsinyuran secara mandiri. Nah, secara mandiri ini sudah seperti dokter nih. Dokter itu kan melakukan praktek kedokteran secara mandiri, ya, dan berhak mengeluarkan pengesahan terhadap dokumen-dokumen teknis keinsinyuran. Nah, insinyur ber-STRI madya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap multidisiplin keinsinyuran apabila insinyur tadi menjabat sebagai project manager, project engineer maupun engineering manager, ya. Jadi insinyur profesional madya itu bisa memimpin suatu pembangunan proyek, misalnya merencanakan suatu proyek dan sebagainya, dan dia bisa mengkoordinasikan atau membawai disiplin-disiplin kegiatan-kegiatan multidisiplin, ya. Selanjutnya utama. Nah, utama ini adalah mereka yang telah mendapatkan kelulusan, ya, uji kompetensi sehingga mendapat sertifikat kompetensi insinyur yang disebut IPU. Nah, ini seperti Pak Coki dan sebagainya, Pak Habibie, gitu, IPU. Nah, insinyur ini berhak melakukan praktek keinsinyuran untuk proyek keinsinyuran secara mandiri dan berhak mengeluarkan pengesahan terhadap dokumen teknis keinsinyuran. Nah, insinyur utama, insinyur profesional utama dituntut bertanggung jawab terhadap multidisiplin keinsinyuran, ya. Jadi apabila insinyur tadi menjabat sebagai project director, chief engineer, project manager, mungkin ada beberapa disiplin keinsinyuran yang ada di bawahnya. Nah, dimungkinkan bagi seorang insinyur profesional utama. Nah, sekarang tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab profesional, insinyur profesional itu apa? Yang sudah pegang STRI, ya. Tanggung jawab insinyur profesional adalah mematuhi standar teknis, hukum, etika profesi, dan menjaga status profesional sebagai insinyur yang memiliki STRI. Insinyur dalam kapasitasnya adalah individu yang berpraktek keinsinyuran
wajib memenuhi semua kewajibannya terkait pelayanan keinsinyuran yang diberikan kepada pengguna atau klien atau pemberi proyek dan pemanfaat keinsinyuran, itu masyarakat publik. Ya. Insinyur yang memiliki kode profesi hanya berpraktek sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau seorang profesional ya, insinyur sipil profesional kemudian berpraktek di disiplin lain yang bukan kompetensinya, bahkan di dalam sama-sama sipil, kalau bukan kompetensinya dia juga nggak berani menyentuh gitu ya. Itu yang namanya profesional. Ya. Sebagai contoh, insinyur profesional dia dinyatakan profesional ahli di bidang geoteknik. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan disiplin sipil yang lain yang dia tidak merasa kompeten, merasa tidak kompeten di situ, ya tidak dilakukan. Ya, harus jujur dan bertanggung jawab serta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab profesionalnya tanpa keterlambatan risiko atau tahapan pengeluaran kepada klien. Ya. Nah, semua berujung pada tanggung jawab profesional yang berkaitan dengan sanksi. Ya, saya sebutkan insinyur yang telah mendapatkan surat tanda registrasi ya, dan melaksanakan tugas profesinya tidak memenuhi standar keinsinyuran sehingga menyebabkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan keinsinyuran dan sebagainya, ya, itu dapat dipidana dengan pidana penjara 5 tahun. Jadi meskipun kita ber-STRI, tapi kalau tidak mematuhi standar keinsinyuran dan menyebabkan ada kerugian harta benda, nyawa, dapat dipidana 5 tahun paling lama atau paling banyak denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan tentunya pasti dikenakan sanksi administratif. Sanksi itu berapa? Pembekuan, pencabutan, dan seterusnya dari STRI tersebut. Ini dalam undang-undang ya. Ini dalam undang-undang. Jadi bukan buatan dari BK Sipil atau buatan dari BI, ada di dalam undang-undang. Nah, pedoman ini bisa menjadi acuan bagi seorang insinyur untuk menjalankan standar keinsinyuran atau praktek insinyur yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang 11 2014. Nah, bila dilakukan audit oleh publik atau external party, tidak cukup hanya dengan memperlihatkan STR-nya saja, tapi juga pasti akan cek sejauh mana keterlibatan sang insinyur yang tadi ber-STR itu dalam memeriksa, mengesahkan, dan sebagainya terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan berkaitan dengan suatu proyek. Nah, ini di dalam undang-undang juga tertera. Tapi ini bukan berlaku bagi orang yang ber-STRI ya. Ini pada orang lain aja, pada orang awam ya. Di pasal 50 Undang-Undang 11 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan insinyur yang menjalankan praktek keinsinyuran, jadi bukan insinyur tapi menjalankan praktek keinsinyuran dan bertindak seolah sebagai insinyur ya, seperti di dalam undang-undang, dia dikenain pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, kalau orang tersebut menjalankan praktek keinsinyuran atau bertindak sebagai insinyur sebagaimana di dalam undang-undang, kemudian menyebabkan kecelakaan, maka hukumannya semakin berat, sanksinya semakin berat, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini. Selanjutnya kami akan jelaskan dulu yang disebut praktek insinyur di dalam masing-masing berbagai posisi di suatu perusahaan misalnya. Kalau posisi insinyur di perusahaan konsultan desain itu project
director, chief engineer, project manager, dan seterusnya. Di perusahaan konsultan pengawas, di project director, construction manager, supervising engineer, dan seterusnya. Di sisi kontraktor ini dan sebagainya, construction engineer, project manager, project director. Dan di sisi operation maintenance itu ada operation manager, asset engineer, disiplin engineer. Ini semuanya disebut sebagai menjalankan tugas ini, disebut sebagai menjalankan praktek keinsinyuran. Ya, jelas. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan operation and maintenance, dan pada posisi ini mereka menjalankan praktek keinsinyuran. Nah, bagaimana dengan yang mereka melakukan praktek individual? Insinyur yang berpraktek keinsinyuran secara individual adalah sah secara hukum, boleh, kayak dokter, ya, nggak bekerja di rumah sakit misalnya, tapi di situ dibuka praktek sendiri, praktek dokter sendiri, insinyur bisa. Kalau dia sudah mempunyai STRI, PI, dia dapat penugasan atau proyek langsung dari pihak pengguna dan memiliki hak dan kewajiban sama dengan insinyur bekerja suatu perusahaan konsultan atau kontraktor. Perusahaan konsultan atau kontraktor bila mereka membutuhkan technical documents endorsement. Jadi kalau membutuhkan dokumen teknis yang di-endorse oleh insinyur ber-STRI, dia dapat datang ke insinyur tersebut, menghubungi dan menggunakan jasa insinyur itu secara individual, ya. Karena apa? Mungkin aja konsultan itu nggak punya insinyur ber-STRI, ya toh. Nah, dia bisa menggunakan jasa insinyur yang berpraktek individual sepanjang dia ber-STRI. Insinyur yang mempunyai perusahaan konsultan atau kontraktor sendiri, ya. Insinyur yang memiliki surat tanda registrasi insinyur dapat membuat perusahaan sendiri. Jadi silakan ya teman-teman yang ingin berpraktek sendiri, buka konsultan, buka kontraktor, ya, mempekerjakan tenaga insinyur dan satu teknik, silakan. Semua dokumen teknis yang dikeluarkan harus ditandatangani oleh insinyur yang ber-STRI. Yang lain sih nggak apa, tapi yang penanggung jawabnya itu harus yang ber-STRI. Nah, ini satu hal yang mungkin pertama kali yang diterapkan di PI, yaitu di sipil. Karena kenapa? Sipil itu perlu cap. Ini berlaku sebenarnya bukan hanya di Indonesia, ya. Di luar negeri sudah banyak yang namanya profesional engineer itu umumnya memang sipil dan arsitek, karena dia melakukan pekerjaannya bertanggung jawab kepada publik, ya, atas pekerjaannya tersebut. Maka untuk mengenali apakah sang insinyur tadi sudah berizin atau sudah ber-STRI atau tidak, maka kita akan perkenalkan stempel insinyur atau cap insinyur yang ber-STRI, ya, itu. Jadi cap ini hanya diberikan kepada para insinyur yang telah memiliki STRI, ya, untuk digunakan sebagai tanda pengenal bahwa saya adalah insinyur yang ber-STRI, ya, yang sah menurut undang-undang untuk berpraktek keinsinyuran. Insinyur sipil yang telah memiliki surat tanda registrasi insinyur dari BPI dilengkapi dengan cap stempel insinyur dalam rangka kepentingan publik atau klien yang membutuhkan jaminan mutu hasil kegiatan keinsinyurannya, ya. Dan cap stempel itu harus merupakan distinctive mark atau penanda khusus bahwa insinyur yang tersebut, insinyur yang bersangkutan telah ber-STRI dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai dengan standar keinsinyuran. Itu ya. Jadi dengan membubuhkan stempel, artinya sang insinyur sudah memberikan jaminan kepada pemberi tugas, kepada masyarakat bahwa saya bertanggung jawab atas produk atau hasil kerja yang dikerjakannya, ya. Cap stempel itu digunakan untuk mengidentifikasi semua kerjaan yang dilakukan oleh atau di bawah pengawasan. Jadi bukan dikerjakan di bawah pengawasan siapa, misalnya
apa namanya Pak Bibi Rasak. Oh, ini desain ini di bawah pengawasan Pak Bibi Rasak atau supervisinya di bawah Pak Bibi Rasak, ditempel oleh beliau. Gitu ya. Tadi dia itu artinya tanda tanggung jawab. Nah, kemudian cap stempel itu membedakan pekerjaan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh insinyur PSRI. Jadi kalau ada desain, ada pekerjaan dokumen-dokumen yang tidak di-endorse oleh insinyur yang ber-STRI, ya nggak bisa dicap stempel. Nggak ada tandanya apa-apa, gitu loh. Nah, cap stempel itu dikenakan atau dibukukan di mana saja. Misalnya, drawings, gambar-gambar, technical specification, technical calculation, perhitungan teknis, technical data sheets, dan purchase requisition, inspection form, dan seterusnya. Ya. Ini kalau artinya distempel dengan stempel insinyur tadi, STRI tadi, artinya itu yang bersangkutan bertanggung jawab. Tapi bukan berarti ini kemudian nanti kalau ada kesalahan atau ambruk gitu kemudian wah bebas udah nggak bisa, harus ditelusuri gitu. Gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, para insinyur sipil yang saya cintai, yang saya banggakan, setiap insinyur yang ber-STRI nanti akan memiliki dua tipe cap atau stempel. Tipe 1, cap stempel yang digunakan oleh project manager atau project director yang melibatkan atau berisi dokumen teknis multidisiplin. Misalnya, project manager yang menandatangani gambar desain konstruksi untuk semua disiplin terkait, atau project manager yang mencap technical report seperti FS, due diligence, audit, assessment report yang melibatkan disiplin yang berbeda-beda. Tipe 2, cap stempel yang digunakan oleh insinyur disiplin tertentu untuk pengesahan dokumen teknis tertentu. Misalnya, insinyur sipil mengesahkan dan mencap gambar terkait spesialisasi atau disiplin ke teknik sipilan saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini gambarnya kayak gini. Ya, kira-kira ukurannya spesifik dan sebagainya ini, hurufnya sudah spesifik, dan ini nanti kita akan terbitkan stempel-stempel setiap insinyur sipil yang ber-STRI. Ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa dengan stempel ini bukan berarti kita bertanggung jawab. Jadi ini justru akan menunjukkan saya bertanggung jawab, sehingga tidak gegabah dalam melakukan kegiatan atau praktek keinsinyuran. Semua harus dihitung, diteliti dengan baik, dihitung dengan cepat, dan sebagainya. Karena dia bertanggung jawab dan sudah tahu, sudah membaca sanksinya tadi menurut undang-undang. Nah, selain dibukukan substempel, ya, itu yang bersangkutan si insinyurnya, sang insinyurnya harus membubuhkan tanda tangan basah sebagai pemilik STRI yang diletakkan di sebagian dari lingkaran cap tersebut, serta menuliskan tanggal, bulan, tahun disahkannya dokumen teknis. Jadi misalnya ada dokumen gambar gitu ya, atau hitung perhitungan, struktur, stempel, jebret, insinyur Bambang Guritno misalnya gitu. Tanda tangan, basah, dan ditanggalin. Saya bertanggung jawab atas ini. Kalau ada apa-apa saya bisa, silakan saya bisa dituntut. Gitu, ya. Baik. Nah, ini karena ini sudah sudah kita akan berlakukan bagi teman-teman insinyur sipil, maka saya nyatakan dengan pedoman praktek insinyur tadi sah diresmikan di lingkungan teknik sipil. Jadi nanti ketika Anda semua menerima STRI dan menerima stempel, kami minta masing-masing menandatangani fakta integritas ini, memuat nama lengkap beserta titelnya, nomor STRI, nomor anggota PI, Badan Kejuruan Sipil, ya. Berjanji akan menggunakan cap stempel sesuai kode etik profesi insinyur,
Sabta Dharma Catur Rasa dan pedoman praktek keinsinyuran di Indonesia yang dikeluarkan oleh PII. Di kemudian hari, apabila saya terbukti melanggar kode etik profesi tersebut, saya siap menerima sanksi sesuai dengan Undang-Undang 11 2014 serta sanksi administrasi termasuk pencabutan izin praktek keinsinyuran dan keanggotaan saya dari PII. Tanda tangan jebret Rp10.000. Nah, ini artinya dengan menandatangani fakta integritas itu mengikatkan diri dengan komit bahwa akan berbuat profesional, ya. Jangan sampai ada malpraktek, ya intinya itu. Baik, saya kira ini ya langsungnya ini kan? Iya, Pak. Oke, silakan. Saya ya, ini. Ya, counting kan Pak ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Dengan demikian kita sudah menyatakan bahwa acara webinar ini dan juga peluncuran pedoman praktek keinsinyuran di bidang teknik sipil sudah berakhir, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini dan semuanya sehat, kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Dan alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan sudah berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu diberi sehat dan sukses. Terima kasih, saya tutup acara ini.